Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sekarang berada di salah satu situs makom, yaitu saya akan menjelaskan siapa sih yang sebenarnya simpang siur yang ada di situs makom ini. Ada di antaranya bahwa ini adalah orang Mataram, ada di antaranya bahwa ini adalah orang Sunda. Dan nanti saya dalam video berikutnya akan memberikan narasi atau meluruskan jejak atau silsilah daripada situs makom tersebut. Saya diambil dari berbagai sumber, terutama dari yang sesumbernya, artinya dari yang punya sumber. Tapi kekurangan dan kelebihannya adalah saya dalam hal ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan berikutnya nanti akan saya jelaskan di dalam video berikutnya ini. Jadi dalam hal ini adalah Kang Bro, jadi jangan sembarangan kita mengatakan bahwa situs ini atau makam ini adalah turunan ini dari begini. Tapi tidak apa-apa kalau yang tidak tahu. Tapi kalau yang sudah tahu ceritanya dari berbagai sumber yang memperkuat daripada cerita itu, kenapa nggak kita jelaskan? Untuk itu Kang Bro, kita ikuti bagaimana penjelasan dari kami ini. Oke Kang Bro, kita ikuti yuk. Dalam sejarah mengatakan bahwa Raden Eyang dalam Ranggadipa itu adalah masih keturunan Sumedang, yaitu putra dari Prabu Gesanulun, itu Raja ke-9. Prabu Gesanulun yang nama lahirnya adalah Raden Angkawijaya dan mempunyai istri adalah dari Ratu Arisbaya, yaitu istri kedua dari beliau, dan mempunyai anak dari Ratu Arisbaya, yaitu 4 orang anak. Di antaranya adalah Raden Eyang Ranggadipa yang nama dari keratonnya itu Raden Rangganitinegara. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa Raden Eyang Ranggadipa ini adalah tentara Mataram. Itu sebagian orang yang mengatakan seperti itu. Tetapi menurut sejarah yang sebenarnya dan dari berbagai sumber yang dipercaya, bahwa Raden Eyang Ranggadipa itu atau Raden Rangganitinegara yaitu adalah putra Raja Sumedang, Kang Bro. Untuk itu perjalanan dari Raden Eyang Ranggadipa ini adalah berjuang bersama kakak iparnya yang bernama Dipati Ukur. Karena istri daripada Dipati Ukur itu adalah kakak kandung dari Raden Eyang Rangganitinegara atau Raden Eyang Ranggadipa yang berdiam di tanah Tatar Ukur yang sekarang disebut Dayuh Kolot Bale Endah Bandung, Kang Bro. Dalam sejarah mengatakan Raden Eyang Ranggadipa ini adalah berjuang melawan kompeni dan membantu tentara Mataram. Dalam hal ini diantaranya peran sebagai bagian logistik untuk membantu tentara Mataram yang akan menyerang ke Batavia. Setelah diutus oleh Sultan Mataram dan memberikan surat kepada Sultan Sumedang untuk membantu mendirikan bahan-bahan logistik, pada zaman itu disebut lumbung. Maka dengan ini Pangeran Dipati Ukur kakak iparnya bersama beliau Raden Eyang dalam Ranggadipa atau Raden Rangganitinegara membuat lumbung di daerah Pamanukan
yang sekarang disebut Kampung Lumbung. Dalam hal ini adalah Raden Eyang Ranggadipa. Di dalam cerita Sumedang disebut Eyang dalam Pagaden Pamanukan. Entah kenapa disebut Eyang dalam Pagaden Pamanukan. Katanya konon bahwa Eyang dalam Ranggadipa atau Eyang Rangganiti Negara itu dimakamkan di daerah Pagaden yang sekarang disebut Raden Eyang Ranggadipa di Selahaur, Kang Bro. Sejarah daripada Raden Eyang Ranggadipa ini adalah menumpas penjajah waktu itu adalah Belanda yang bercokor di Indonesia. Untuk itu Raden Eyang Ranggadipa dan bersama bala tentaranya dan juga kakak iparnya sendiri sebagai Pangeran Dipati Ukur bersama-sama mengusir penjajah dari tanah air Indonesia, Kang Bro. Itulah sejarah singkat, Kang Bro, yang tadi saya katakan bahwa Raden Eyang Ranggadipa ini adalah Raden Rangganiti Negara.